Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suada ingin mempresentasikan tentang pengantar sistem multiprosesor. Apa itu multiprosesor? Yaitu sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau yang disebut multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor yang mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak dalam sebuah sistem secara serentak jika dibandingkan dengan sebuah proses dalam satu waktu, meski istilah multiprogramming lebih sesuai untuk konsep ini. Multiprocessing sering diimplementasikan dalam perangkat keras dengan menggunakan beberapa sementara multiprogramming sering digunakan dalam perangkat lunak. Sebuah sistem mungkin dapat memilih dua kemampuan tersebut, salah satu diantaranya atau tidak sama sekali. Ada beberapa jenis-jenis multiprosesor. Satu, simetrinya. Dua, instruksi dan datanya. Tiga, kedekatan antar prosesor. Satu, berdasarkan simetrinya. Asymmetric multiprocessing atau yang disebut ASMP, asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut sebagai master slave multiprosesor. Kepada metode ini, satu prosesor bertindak sebagai master atau prosesor lainnya sebagai slave. Symmetric multiprocessing atau yang disebut SMP. Penjadwalan SMP adalah pendekatan kedua untuk multiprosesor scheduling. Pada metode ini, setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri atau yang disebut slave scheduling. Penjadwalan terlaksana dengan menjadwalkan setiap prosesor untuk memeriksa antrian ready dan memilih suatu proses untuk dieksekusi. Yang pertama yaitu SISD atau yang disebut Single Instruction on Single Data Stream, yang merupakan singkatan dari Single Instruction. Single data adalah satu-satunya menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. MISD atau yang disebut Multiple Instruction on Single Data Stream. MISD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Yang ketiga yaitu berdasarkan kedekatan antar prosesor. Closely complete mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut closely complete system atau yang disebut sistem terdistribusi dengan menggunakan memori lokal atau memori multi komputer. Yang kedua yaitu tightly complete. Tight coupling di antara window adalah yang mendukung koordinasi secara global atau multiprosesor. Sistem memori multiprosesor. Sistem memori pribadi yaitu semua prosesor memakai suatu memori utama atau sering disebut juga sebagai memori bersama. Pada teknologi multiprosesor ini, masing-masing prosesor mengakses ke satu memori saja, sehingga diperlukan penjadwalan dalam penggunaan memori satu buah. Yang kedua yaitu sistem memori terbagi. Semua prosesor memakai suatu memori utama atau sering disebut sebagai memori bersama. Pada teknologi multiprosesor ini, masing-masing prosesor mengakses ke satu memori saja, sehingga diperlukan penjadwalan dalam penggunaan memori satu buah. Keunggulan multiprosesor itu peningkatan throughput karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Ada juga economy of scale atau yang disebut ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Prosesor-prosesor terdapat dalam komputer dan dapat membagi peripheral atau yang disebut ekonomis seperti disk atau catu daya listrik. Yang ketiga yaitu peningkatan kehandalan atau yang disebut reliabilitas. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.